Misalkan self claim itu, saya sudah pernah jadi juara. 1 kali doang jadi juaranya tuh. Tapi itu kebanggaannya tuh bertahun-tahun sampai udah banyak juara-juara yang lain tuh dia tuh ngerasa sebagai juara. Juaranya seperti, saya juara. Yang akan menjadi pemenang atau bisa dikatakan sebagai pemicu untuk melakukan perang adalah orang-orang yang bisa melakukan flying victim. Ya, di kasus Rusia Ukraina ini jelas siapa flying victimnya. The one and only. Pendidikan itu mulai dari desa. Kalau desanya masih seperti itu, ya jangan berharap demokrasi kita benar-benar pure murni. Berarti emang ini benar-benar solid ya? Sulit sekali. Apakah sesolid pertahanan Persib melawan Persija kemarin? Yang bisa menang 0-2? Mana Mini Podcast. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mana Mini Podcast bersama saya Noris dan Eko Deni. Oke. Kita greeting pakai bahasa Jawa. Bahasa daerah. Bahasa daerah, Jawa dah. Sugeng dalu ketemu kependak malih sareng pula Noris kali Eko Deni teng podcast Mana Mene Podcast. Nah, aduh, itulah. itu bahasa Jawa mana Pak? Bebasan atau bahasa Bebasan Jawa? lah. Jawa Cirebon, tapi bebasan lah gitu. Menurut saya itu lah, udah bebasan. Kalau ngomongin bahasa bebasan ya, ini kalau bisa dibilang orang udah mulai jarang banget pakai bebasan. Cuma di kawasan-kawasan tertentu saja. Bahkan di lingkungan keraton, di lingkungan pemerintah, itu bahasa bebasan kayaknya udah jarang banget. Jarang, ya. Tapi kalau orang keraton masih sih kayaknya masih. Ya, yang selama ini saya temuin emang mungkin mungkin jarang. Cuma kalau di daerah Pleret sendiri, karena kan gue kerja di Pleret nih Pak, penggunaan bahasa Jawanya lebih kental. Kalau beda ya? Beda banget. Kalau pakai bebasan itu cuma ada di ketika lu ngobrol sama orang tua. Itu mereka pakai bebasan. Ya biasa lah itu sama sih, orang tua. Kalau Cirebon khususnya Pleret itu kan akhirannya O ya. Oh, Apo. Makanya kita ada di kedai kopi Apo. Kopi Apo. Kita ada di Megu ya ini namanya. Megu. Bukan ya? Wuru. Setu. Jadi sebelumnya Weru itu ada Setu. Kalau dari arah Tuparev nanti lampu merah belok kiri nanti sebelum ada Telkom belok kanan. Nah, situ. Di Kapling lah, di Kapling ya. Gitu. Oke, Pak. Ini kayaknya akhir-akhir ini tuh kasus-kasus yang sempat kita bahas kemarin sudah menemukan titik terang. Ya, salah satunya adalah Ibu Nur Hayati yang alhamdulillah berkasnya sudah dihentikan oleh Kejari Cirebon. Dan ini akibat dari viralnya kasus di media sosial. Betul. Juga bahkan Bareskrim sampai turun. Ya. Terus juga Kejati Jabarnya turun, Menko Polhukam turun. Siapa Pak Mahfud MD. Ya. Dan mungkin ini bisa dibilang salah satu kemenangan ya. Betul. Bagi kita semua atas kasus korupsi. Bagi orang yang berani menegakkan kebenaran. Ya, itu dia karena kan seorang ibu-ibu Pak. Betul. Bendahara desa. Ya istilahnya kalau secara level jabatan ya. Ini kalau orang-orang mau sih ya, kalau orang-orang jahat ya, ini bisa dipites baik ngomong sih. Tapi kan alhamdulillah ya, akhirnya Allah pun menurunkan satu anugerahnya, mukjizatnya, dan akhirnya kasusnya diberhentikan. Ya dengan ya mungkin awalnya pada banyak pertanyaan kan kenapa ini udah sampai jadi tersangka kemudian bisa dihentikan gitu kan. Kalau penyidikan itu ada namanya SP3 kan ya. SP3. Surat perintah penghentian penyidikan. Kalau ini namanya apa gitu? Namanya itu surat perintah penghentian penuntutan jadinya. Karena ini dia udah dituntut kan, dia jadi tersangka. Nah, itu sempat muncul isu sampai ke Kejati Jabar mau dieksaminasi kan. Nah, akhirnya kemudian gelar perkara bersama Bareskrim gelar perkara juga, dan akhirnya alhamdulillah Pak. Dan ini ada yang paling unik nih. Ini saya baca dari webnya Tempo. Gelar syukuran Nur Hayati ajak masyarakat tak takut laporkan kasus korupsi. Keren ini bos. Ya, respect ini. Karena kan bisa dibilang untuk kasus-kasus besar semacam ini perlu ada istilahnya kayak semacam gerakan bersama dari semua kalangan agar kasus-kasus yang serupa tidak akan terjadi lagi. Betul, dan ini kan trigger ya buat teman-teman terutama yang lokal di Kabupaten Cirebon kan. Mungkin baru di desa Citemu itu yang di Kecamatan Mundu yang muncul. Mungkin di desa-desa lain di Kabupaten Cirebon juga kan banyak mungkin gitu ya. Mungkin ya. Tapi mungkin karena tidak berani gitu kan, atau lebih ke
ya wis bae lah kata gitu ya wis bae lah kata gitu Kita kan. pengen kerja nyaman, gitu. kita pengen menggawe aman. Betul. Padahal kan sebetulnya menurut saya ya penegakan baik itu penegakan hukum maupun penegakan demokrasi itu ya berawal dari desa. Karena desa itu kan jelas. sebuah institusi terkecil yang langsung menyentuh ke masyarakat. Betul, apalagi bisa dibilang dana desa sekarang itu nggak sedikit. Wah, bukan nggak sedikit lagi, Besar. bisa disebut banyak besar Iya, gitu. kan? Kalau nggak sedikit ya agak-agak banyak Iya. gitu. Ini udah banyak sekali. Banyak sekali, gitu. apalagi kan satu desa ini bisa, kalau ngomongin desa pasti kita agak lebih condong ke kabupaten. Betul. Kabupaten Ya. kan wilayahnya luas. Betul. Desanya pun luas. Ya. Culture masyarakat berbeda. Betul. Mungkin culture masyarakat, like kita bisa bilang persawahan sama bondet mungkin beda. Ya, Kalau betul. persawahan mungkin lebih fokus ke pertanian. ya. Kalau bondet mungkin ke perikanan. Dan ini nelayan. dengan adanya dana desa seperti ini sebenarnya bisa diolah lagi untuk Betul, kemaslahatan umat. sesuai dengan kearifan lokal masing-masing Nah, kan. itu Jadi dia. besarannya juga disesuaikan. Kalau di kota kan kelurahan ya. Kelurahan. Kalau kelurahan kan sifatnya dropping kan dari ini iya. gitu. Jadi program yang sudah berjalan gitu. Nah, kalau di desa emang Bu Nur Hayati ini jadi benar-benar pemicu buat Orang-orang teman-teman baik lah ya. Ya, orang-orang baik di luar sana yang memang mempunyai kejanggalan terhadap proses apa itu yang ada di desanya gitu. Jujur ya, saya kan di desa ya, maksudnya wilayah perdesaan gitu. Di desa itu banyak pekeuh itu gini. Jadi kalau melihat satu hal yang nggak cocok di hati itu kebanyakan gak enaknya, karena yang jadi perangkat desa kubu itu tetangga saya, bahkan mungkin bisa jadi saudara saya gitu kan. Sebenarnya ini udah nggak aneh. Betul. Cuma ya itu karena nggak enak. Kita menggawe ya. Ya. Karena deweke. Betul, iya diangkat sama dia. Diangkat sama dia. Ini valid nih, orang yang mau jadi perangkat desa itu ada harganya. Ada harganya, jangan salah. Ini saya sehari-hari gitu lah. Tapi Based on true story ya. Harganya 0 rupiah lah. Maksudnya nolnya bisa 6, bisa 7, bisa 8. Sejumlah harga yang harus dikeluarkan oleh si Betul. calon Pegawai perangkat desa, betul. Karena walaupun mereka juga kebanyakan tim suksesnya kan ya, tapi ya tetap saja kalau misalnya. Ini dia. Kan tim sukses. Tim sukses ini harusnya kan diangkat langsung tanpa mengeluarkan uang. Ya, kan? terima kasih karena kan. sudah berjasa. Iya. Tapi kenapa kok masih ada beberapa duit yang harus dikeluarkan? Ya karena biayanya lumayan sih Pak. Biayanya lumayan. Kalau nggak salah, saya pernah dengar kabar-kabar ya. Untuk menjadi kepala desa itu udah sampai miliaran modalnya. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti Ada itu, yang kan? seperti itu. Karena ngelihat gini, satu ngelihat potensi di desanya, kedua ngelihat dana dari dropping dari pusat, dana kabupaten atau apa ya, segala iya. macam. Apalagi misalkan di satu desa itu ada pasar. Oh. Pasarnya besar. Itu kan berarti kan Itu sumber PAD ya? PAD ya. Iya kan? Pendapatan asli desa. Iya, D-nya desa iya, lah. iya, iya. Pendapatan desa kan besar gitu. Iya. Katakan misalkan pasar yang di dekat saya itu kan pasar Celancang. Itu ratusan juta kan setiap hari berputar Iya itu. sih. Ibaratnya kalau misalkan memang si kepala desanya punya regulasi untuk memungut retribusi kan lumayan besar Lumayan di juga, situ ya. kan bagi hasil. Kan diatur gitu. Apakah dengan dengan besarnya modal menjadi kepala desa ini menjadi pemicu untuk melakukan korupsi? Salah satunya. Salah satunya dan akhirnya bisa dikatakan pengen balik modal, Ya, betul. pengen BEP lah istilahnya. Betul. Dalam waktu 6 tahun, sekarang KUU itu 6 tahun ya? Atau 5 tahun? Masih 5 deh kalau nggak salah. 5 tahun, katanya 5 tahun kan dia harus membuat cash flow tuh. Cash flow, kira-kira Cash flow-nya. modal Kang Wis dikeluarna pira, Ya, gitu. baliknya bisa pirang suwe. Tahun pertama berapa atau Iya. kedua berapa gitu. Belum lagi kan mungkin aja ada dari pihak-pihak luar yang mengintervensi, yang minta jatah. Ada yang Ada kan? membiayai juga. Iya. Awalnya kan uang di desa, orang desa punya uang sekian miliar kan nggak mau. Ya, makanya itu sangat tidak mungkin Iya, juga makanya gitu. untuk kasus si Bu Nur Hayati ini mungkin beliau tidak melawan terduga kepala desanya, tapi mungkin melawan orang-orang lain yang memanfaatkan juga Nah, untuk itu secara kasus tidak langsung korupsi secara seperti tidak langsung ini. seperti itu. Dan concern saya pada kasus ini adalah bahwa memang pelajaran yang banyak itu yang tadi saya bilang bahwa pelajaran pertama tentang hukum dan demokrasi itu dimulai dari desa. Karena apa? Karena di desa itu pemerintahnya langsung kena ke masyarakat. Nah, satu itu dia betul-betul dipilih oleh masyarakat dan dikenal. Jadi nggak ada lapisan-lapisan lagi Nggak ya? ada, dikenal sekali. Kalau misalkan
ke Pilpres kemarin kita pilih Pak SBY, pilih Pak Jokowi dan sebagainya, kita hanya tahu dari media sosial, dari TV apa gitu kan, dari berita-berita yang beredar gitu. Dari tim suksesnya yang katanya, tapi tidak pernah kenal secara langsung. Tapi kepala desa tuh benar-benar tahu hari-harinya dia. Iya, misalkan dulunya tuh dia tuh tukang macul atau tukang apa, dulunya suka main. Bahkan kalau nggak salah kemarin bareng itu apa ada gitu. calon kepala desa, entah calon atau udah sudah menjadi kubu ya, bekas tukang beca. Oh, di Junjang. Oh iya bener ya? Di Junjang Arjawinangun, ya. Iya bener ya? Ya, itu calonnya banyak, sampai banyak orang-orang yang lumayan pendidikannya tinggi lah gitu ya. Kemudian yang jadi tuh ke tukang beca itu gitu. Nggak tahu perkembangannya sekarang apakah Petruk jadi raja. Artinya ketika tukang beca jadi kepala desa kemudian merasa seperti Hokage lah gitu kan. Jadinya merasa punya segala berkuasa ya, nggak tahu. Saya tidak mengikuti sananya. Tapi kemungkinan. Iya. Nah, yang tadi saya bilang itu concernnya itu kenapa. Jadi kalau misalkan gimana negara ini mau demokrasinya bagus, kalau di desanya aja yang langsung kena ke masyarakat tingkat itu. satunya aja iya, sudah maksudnya seperti ini. Untuk pemilihan kepala desa itu pakai uang. Nah kan, bom-boman kayak gitu. Apalagi bisa dibilang kalau ketika ada pemilihan kubu, itu misalkan daerahnya panas, itu pasti panas setiap pemilihan sih. Kita sudah melihat di beberapa kabar media. Betul, ya, kayak sampai ada bentrok. Yang kita alami sendiri ataupun yang kita simak di media gitu kan. Kejadiannya tuh sampai last minute menjelang masuk ke sampai TPS benar-benar gitu kan, dikawal betul. Ada istilahnya tuh kalau di desa namanya cucuk ya. Cucuk tuh tim sukses, benar-benar tim sukses yang si orang itu tuh punya masa gitu. Itu berangkat tuh bareng kumpul di situ semua gitu. Solid ya berarti ya? Solid lah kalau. Ya makanya pendidikan itu mulai dari desa. Kalau desanya masih seperti itu ya jangan berharap demokrasi kita benar-benar pure murni. Berarti emang ini benar-benar solid ya? Solid sekali. Apakah sesolid pertahanan Persib melawan Persija kemarin? Yang bisa menang 0-2? Gimana? Apa itu, Pak? Persib easy katanya. Dulu ada yang bilang Persib easy katanya gitu. Tapi ya sekarang yang bilang Persib easy menurut saya udah tua. Si kiper tuh udah tua. Pensiun aja, kangen kan makan gorengan tiap hari, malam makan gulai di Majestic tiap malam tanpa alkohol. Udah pensiun aja. Blunder kan kemarin? Blunder, makanya dia minta maaf. Trending seharian di Twitter kan. Gue tuh kemarin ngeliat, bukan kemarin ya, tadi pagi ngelihat kok masih jadi trending, padahal ada partai Coppa Italia. Ya betul. Tapi kok dia masih trending, ini ada apa yang ini? El Clasico juga kan. Betul. Tapi diabaikan mereka. Diabaikan, udah lebih ramai bahas ini. Karena memang selalu tendensinya tuh kalau udah Persija tuh emang luar biasa emang baik. Dua partai besar sih. Betul. Satu partai besar dari dua tim yang legendaris. Iya. Nah, di dalam lapangan maupun di luar lapangan tuh cywarnya kan luar biasa. Dimulai dari pemain yang suka membelot. Ya, terus juga sering tuh dua orang itu tuh, dua klub itu. Stadion Bandung sebelumnya udah ada GPLA. Iya, dan sekarang Persija udah mulai mau sombong nih. Jakarta International Stadiumnya pengen jadi bentar lagi. Betul. Nah, selanjutnya apa kira-kira? Nah, tendensi ini tuh memang ya dipelihara jadinya. Dipelihara kayak biar El Clasico ini makin menarik gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih peliharanya nggak ke anarkis ya. Selama ini kan banyak kejadian yang kalau ke Bandung ada mobil dengan plat nomor Jakarta di sweeping gitu. Sekarang paling kemarin di Twitter tuh tempel-tempelan. Iya, cuma sekarang ada yang paling menarik dari partai Persija Persib kemarin, yaitu walaupun pertandingannya berjalan sangat menarik, tapi tidak dengan cywarnya. Cywarnya lebih adem, lebih kalem, lebih smooth, dan akhirnya kalau gua bilang ya akhirnya semua pihak bisa menerima. Walaupun di Twitter sempat trending wasit goblok. Salah satu pemicu kejadiannya adalah ketika pelatih Persib Rene kartu kuning kartu kuning karena pemain Persib yang ada di tribun itu ngoceh. Ini kan aneh sebenarnya. Peraturan dari mana? Dia bingung, dia masih bingung mau ngasih kemana. Padahal FIFA license loh. Ya, FIFA license. Mungkin ya karena tensi yang sangat luar biasa jadi sempat salah tingkah gitu. Salah tingkah lupa gitu ya. Aduh, gimana ini gitu. Tapi satu hal terkait Persib dan Persija, saya mau statement. Mau statement lah. Statementnya Dominic Torero.
Toretto yang di Fast and Furious. Kalau dia bilang itu apa? This is Brazil. Saya bilang this is Persib. Itu aja udah. Jadi ada satu trending topik lagi. Bandung full senyum hari ini. Bandung, betul sekali. Bandung full senyum tapi banking BCA 2 hari. Bagi orang-orang yang memakai Mandiri jadi Kemarin Mandiri kan? Iya, sekarang BCA. Berapa hari minggu yang lalu ya? Itu katanya Baru minggu kemarin. diserbu sama Army katanya Livin tuh. Jangan bahas-bahas Army lah, Pak. Oh, jangan bahas. Enggak, kita cuma menyampaikan aja. Gue masih belum siap trending. Ya, apa namanya? Ya Arhanudlah bukan Army. Nggak, tapi kalau ngomongin masalah Army ya, kayak pas kemarin aja kan emang faktanya Livin Mandiri ini lagi diserbu karena ada promo. Ada promo Iya. BTS itu ya? Iya betul, wajar aja ketika orang-orang ini meriset dulu atau mendaftar dulu. Betul. Terjadi kayak semacamnya server ini sudah menjadi down gitu ya, dan akhirnya aplikasinya down juga. Iya, betul. Dan dari pihak ada satu akun Twitter namanya Big Alpha ID. Big Alpha. Itu menjadi sasaran para Army gara-gara di akun Big Alpha ini mencantumkan Army sebagai penyebabnya. Oh, Army sebagai penyebabnya. Iya betul. Padahal kalau misalkan Emang bener Army sih. Padahal kalau misalkan dibaca lebih jauh penyebabnya tuh apa gitu kan. Iya. Kadang memang Army juga cuma bukan Army aja, kita juga kadang ke-trigger sama judul doang sih. Ini penyebabnya orang Sunda misalkan gitu. Wah, orang Sunda ngampus juga padahal apa? Nggak tahu gitu. Penyebabnya umat Islam gitu kan. Iya. Ke-trigger sama judul dulu. Iya gitu. Makanya clickbait itu sekarang sangat laku ya. Sangat laku. Nge-troll lah kayak gitu terus aja. Oke, Persija Persib. This is Persib. Gitu. Berarti ini ada sangkut pautnya sama ini dong, salah satu kebanggaan. Self claim, tapi bukan kebanggaan dari orang lain ya, kebanggaan atas diri sendiri. Mungkin itu. atas prestasi yang didapat. Match pertama yang Persib kalah itu, wah self claimnya tuh luar biasa. Nah, itu bahkan dia. ada pemain yang dulunya di Persib ke Persija itu udah kayak lupa kacang pada kulitnya gitu. Ibarat kata misalkan kalau di dalam sebuah meme, nanti ada peringkat-peringkat juara, peringkat 1, 2, 3, 4 itu mereka biasa aja. Tapi peringkat 5, wow, I'm the winner. Betul. Kayak Todd kemarin tuh. Habis dibantai menang lawan City, ya kan? Kemudian kalah lagi. Dan Itu aja semalam terus. nggak lolos ya? Nggak lolos. Kalah Lawan sama Boro. tim Middlesbrough. Boro yang ngalahin MU kemarin. Iya, Boro. Dan asal tahu di Boro itu ada agennya Arsenal. Oh ya? Valorin Balogun. Mungkin saya nggak baca sih yang ngogelin siapa, nggak main apa enggaknya gitu. Ya thanks lah gitu. Ya Todd ya is still the same shit lah gitu. Todd. Jadi mau segimanapun pendukung Tottenham membercandain Arsenal gara-gara gak main di kompetisi itu, tetap piala kalian kalah Iya sama nggak Arsenal. ada, masih kosong pialanya. Kayak gini nih nggak ada. Stadion apa-apa. boleh bagus ya? Ya stadion Cuma- Jamban bagus apanya. Rak piala tetap kosong ya. Stadion Jamban itu lu lihat dari atas, lihat di Google Map dari atas itu mirip Jamban banget stadionnya. Seriusan? Stadion, iya dibilangnya stadion Jamban itu, atasnya tuh udah kayak Jamban, udah kalau yang lain kan bulat, Iya. apa namanya, bulat telur gitu kan. Oh. Kalau ini disebut kayak stadion Jamban, lo lihat kan, nggak bulat, nggak kotak kan. Oval. Lu tahu kan kayak Iya, Jamban iya, tempat iya, duduk iya, Jamban, iya, iya. Jamban duduk gitu, Jamban. Oke, kita lanjut ke self claim nih Pak. Self claim ini menjadi salah satu bisa dikatakan momok juga sih, momok bagi sebagian orang. Betul. Karena kan apa ya? Ini menjadi salah satu bentuk pengakuan juga. Ini terkait masih ada keterkaitannya sama podcast yang kita ngebahas tentang masalah salary, ya kan? Jadi orang-orang zaman sekarang itu ternyata lebih butuh pengakuan di dunia digital dibandingkan skillnya. Jadi misalkan ada 5 tahapan dalam menjalankan profesi tertentu, baru bisa 1 tahapan senangnya bukan main. Ini termasuk keresahan gue ya. Mungkin zaman dulu bapak kuliah juga ngerasain kalau hanya sebatas proposal, hanya sebatas laporan, apa praktek, itu mah biasa aja, istilahnya euforianya. Baru ketika sudah wisuda, baru euforianya. Nah, yang terjadi sekarang itu gue ngeliat di media sosial, orang-orang yang baru kelar sempro itu kayak udah dirayakan seperti kelar wisuda. Tuh. Itu gue sumpah sebel. Mungkin kita beda generasi, cuma istilahnya men,
abis itu tuh lu masih berproses lebih jauh lagi. Iya, betul. Bimbingan lu tuh lebih panjang lagi. Betul. Kenapa lu udah bisa woro-woro sehebat ini? Apakah gara-gara proposal kalian yang susah atau kualitas yang menurun? Padahal ya kalau misalkan ketika at least sekalipun ketika wisuda mereka bersenang-senang, masih ada pembenaran untuk mereka yang bersenang-senang ketika wisuda gitu ya, karena berhasil melewati fase kuliah. Fase kuliah. Kalau dipikir-pikir selanjutnya gitu, mereka itu hanya berpindah dari satu kuadran sebagai mahasiswa ke kuadran lainnya yaitu pengangguran. Ya makanya ada meme yang bilang sebenarnya hadiah untuk orang-orang yang sudah wisuda itu cuma satu. Iya. Kalau zaman dulu mungkin koran yang halamannya lowongan pekerjaan. Iya, betul. Kasih itu ya. Kalau sekarang banyak buket-buket Bucketnya gitu. banyak banget, padahal baru sempro loh, Bos. Itu baru sempro, Ya, Bos. anak-anak SMA dulu, kalau saya dulu setelah pembagian kelulusan itu baru coret-coret baju. Ya, kalau itu sekarang kan karena selesai sudah- ujian aja udah coret-coret baju. Nah itu dia makanya agak aneh. Jadi kayak semacam self claim kayak orang-orang tuh ini loh gue sudah berhasil melewati batas ini. Padahal belum tahu ada fase-fase berikutnya yang istilahnya jauh lebih penting dan lebih sulit. Lebih berat lagi. Lebih berat betul. sempro cuma sampai kayak bab berapa sih? Terus kalau misalkan kita lihat dari definisinya self claim itu kan menurut saya lebih ke dia ingin pengakuan tapi atas dasar apa yang tidak dia capai. Kalau saya ya. Iya, jadi Kalau misalkan self-claim itu. ada 5 tahapan. Yang harusnya kan semuanya harus dilalui baru bisa self claim. Baru 1 tahapan udah self claim. Nah, iya seperti itu. Atau misalkan dia tidak bisa tidak achieve di situ tapi dia sudah mengklaim gitu. Karena yang jelas mah itu kan kalau yang namanya pengakuan itu kan given kan, Iya, dari betul. dari orang lain Dari kan, orang-orang. dari orang lain. Jadi atau by data. by data. Jadi kita nggak mengklaim juga, orang sudah mengakui gitu, Nah, itu mengakui. dia. Baru ketika orang mengakui kita ya kita bisa mengklaim lah gitu. Nah, itu dia. Menurut data dari ini, statistik ini kita tuh adalah katakan kalau misalnya kita ngobrol di coffee shop nih, kita adalah coffee shop pertama di Pleret Cirebon, atau di misalkan Pleret gitu di ya. Pleret gitu. Itu kan ada datanya. Oh ternyata emang belum ada ya. Udah gitu. Kita Sah, bisa klaim sah, gitu kan ya. Sah. Istilahnya number 1 coffee shop in Pleret. Iya, apa namanya first coffee shop gitu kan. Atau terkait tentang story-nya teman kita. Best burger in town. Oke, yang jualan burger itu. Ini agak lumayan rame. Dia tuh sebenarnya bertanya atau mendeklarasikan. Antara pertanyaan dan pernyataan. Gitu. Iya, itu dia. Ya gitu. Jadi dia sih nge-troll juga sih. Dia mau self claim tapi dia maksudnya itu bilang self claim itu dia me-repost dari satu akun yang menyatakan bahwa burgernya itu adalah the best burger in town. Jadi gitu bukan kan. karena dia yang mengaku sebagai inilah burger yang terbaik. Betul, tapi ada orang yang ngakuin itu, tapi baru 1 orang. 2 orang sama dia, sama 3 orang sama gue paling gitu kan gitu. Dengan masyarakat Cirebon kan banyak gitu kan. Kalau misalkan saya gitu mengakui bahwa ini the best burger in town, saya mungkin nggak makan McD lagi. Nggak makan sih. burger apa itu namanya Yang Wendy's lain lagi dan lah. lain sebagainya gitu. Saya masih makan sih gitu karena banyak promo dan murah. Ingat lah bos, sekarang tuh ya number 1 itu bakal kalah sama yang banyak promo. Betul. Jadi kualitas tuh ya stay di kualitas aja gitu. Itu Tapi ya kalau misalkan kualitas itu berjalan lurus dengan cuan ya lanjutkan. Nah, Betul. kita lihat aja kuat-kuatannya di mana gitu kan. Kalau menurut Bapak orang-orang yang self claim itu biasanya kenapa Pak? Dia ya yang jelas kalau self claim itu emang dia butuh pengakuan. Pengakuan Dia atas butuh pengakuan. dasar ingin dilihat. Jadi ingin dilihat. Jadi dia tumbuh di lingkungan apa? Misalkan kopi lah. Kopi ya. Di kopi misalkan di lingkungan kopi ada orang yang memang dia spend budget buat kopi itu udah banyak, udah besar, baik itu untuk alat, untuk jajan, beans kalau mana-mana. Sehingga orang itu dikenal, banyak kenal banyak orang, kemudian wah saya mah setiap hari katakan aja nggak ada orang yang nggak kenal sama saya atau Nggak ada yang tahu. semua kedai di Cirebon udah saya kunjungin, misalkan kayak gitu. I see. Akhirnya ketika orang kayak gitu kan di challenge kan, oke
Yo mention, kedai ini udah pernah belum? Pernah. Bayar saya siapa? Akhirnya kan pasti ada yang loss gitu. Karena sekuat apapun waktu dan biaya dia pasti ya nggak mungkin lah. Sendiri kan bukan manajemen gitu kan. Kalau manajemen kan di arrange. Nah kalau Slab udah self claim kayak gitu ya bahaya. Bahaya banget ya? Bahaya banget itu. Katakan satu orang kita persempit aja lah karena saya banyak kenal teman-teman kopi, misalkan kita ngomongin teman-teman kopi yang mungkin kalau misalkan dia agak tidak terima bisa langsung ngomong ke saya gitu, enak gitu kan, bisa daripada ngomongin orang lain. Betul. Gitu kan. Nah misalkan self claim itu saya sudah pernah jadi juara 1 kali doang jadi juaranya tuh, tapi itu kebanggaannya tuh bertahun-tahun sampai udah banyak juara-juara yang lain tuh dia tuh ngerasa sebagai juaranya seperti saya juara. Ya iya, saya tahu kamu juara tuh. Si itu juga juara, tapi pada B aja gitu kan. Yo, kebanggaannya tuh luar biasa gitu. Atau misalkan ada yang katakan penyebaran, kalau misalkan di roastery kopinya udah di mana-mana gitu, jadi merasa wah saya tuh masuk banget nih produk saya kedai kopi di Cirebon. Tapi mungkin si kedai kopi itu memilih Bintang Anda itu mungkin selain karena mungkin enak, plus mungkin karena murah kan gitu. Jadi kan klaimnya tuh bisa spesifik gitu kan gitu. Oh ternyata karena murahnya gitu. Misalkan yang label biru, label merah nih yang banyak di daerah sini gitu kan. Nah, jadi ujung-ujungnya itu nantinya ya akan pendeklarasian gitu. Oke. Akan mendeklarasikan bahwa ini adalah ya this is Persib lagi nantinya gitu. This is Brazil gitu. Oke, berarti bisa dibilang kalau untuk self claim ini kalau menurut kita ya Pak ya, misalnya kayak sebatas orang-orang tuh pengen nge-mention, pengen dilihat sebagian orang karena balik lagi ya, istilahnya sekarang kan eranya era digital. Istilahnya untuk saling melihat itu adalah cuma tinggal masalah kurun waktunya aja nih. Betul, gampang. Dilihat banyak, lama atau dilihat hanya sesaat. Misalnya tadi yang sudah diasumsikan ada seorang barista yang menjadi juara di satu kompetisi. Oke, karena kan kita masih belum tahu level kompetisinya seperti apa, jurinya siapa saja, dan akhirnya karena udah megang sertifikat juara 1 nih cuy, udah I'm the winner, gue juara 1, dan itu emang cuma pengen pansus aja sih kalau menurut gue emang. Iya, jadi kalau misalkan istilahnya lebih ke kalau branding wannabe. Jadi orang tuh ingin saya tuh di branding sebagai apa? Pak Eko tiap hari ngepost gelas kopi. Padahal itu stok foto lama gitu. Tapi saya harus setiap hari ngepost foto gitu. Kalau misalkan saya gitu, setiap hari selalu ada kegiatan di sawah. Padahal jujur saya nggak tiap hari ke sawah gitu kan, paling 2 hari sekali. Kadang ke sawah juga cuma tengok-tengok jalan. Kalau kerjanya gitu, paling seminggu 2 kali lah kerja ngapain gitu. Tapi tiap hari jadi orang tuh udah ngeliat ketemu saya tuh langsung bilang, waduh ini Bos Padi. Nah, itu branding wannabe-nya seperti itu. Bos beras nih, mana gitu kan. Padahal yang dipunyai oleh saya itu hanya 1 petak dan cukup buat makan doang. Bukan bos gitu kan. Cukup buat makan doang gitu, nggak bisa buat jualan misalkan kayak gitu. Banyak kayak gitu. Jadi branding wannabe gitu karena orang ngepost sesuatu di media sosial. Ini termasuk risetnya saya sih, Pak. Jadi kan saya kan ada satu kebutuhan di kedai kopi yang kebetulan satu kompleks sama lapangan futsal. Oke. Jadi kan gue sekarang rumahnya udah bukan di kota nih, domisili pindah kabupaten. Misalkan pengen pulang dulu sebelum futsal itu kan pegel ya, itu wasting time banget, apalagi mager gitu. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk main di kedai kopi itu. Dan pernah satu saat itu gue selalu ngepost tiap minggu ada di kedai kopi itu. Orang-orang bilang gila, Eko anaknya kopi banget Bos. Kopi banget. Kopi banget. Terus nggak nyebutin tempatnya tapi nggak dibilang lu kuncen ini doang. Oh, pernah gue pernah bilang kayak gitu, pernah dibilang kayak gitu. Lu mah kuncennya ini ya gimana? Itu gimana? Gue ke warung kopi atas dasar kebutuhan. Betul. Bukan karena ada beberapa kerjaan yang bisa dilaksanakan dikerjakan di situ emang tempatnya. Betul. Apa Plus gitu. Kebetulan di jam 8 malam ya gue futsal di gitu. sana tuh sekalian ada gitu. Sekalian bayar. Misalkan balikan mager. Betul. Termasuk nantinya tuh outputnya yang self claim itu nantinya ujung-ujungnya bisa jadi dianggap jadi buzzer atau selegram bisa jadi. I
I see. Bisa jadi nanti karena Ya, sering ya, ngobrol ya, kayak ya, gitu, ya, fotonya bagus-bagus segala macam, apa dia ini itu ya, tiap kali ke kedai kopi dia posting banyak segala macam gitu kan. Awalnya nggak niat, jadi akhirnya bisa jadi cuan dipanggil, Mas bisa foto nih produk ini gitu. Tadinya nggak ada niat gitu. Ya itulah berhasil. Branding wannabe-nya tuh berhasil. Istilahnya emang ada satu kegiatan yang benar-benar terfokus ya. Dari self claim itu. Yang perlu kita sepakati itu adalah bahwa klaim itu adalah given. Yeah. Diberikan oleh lingkungan kita, oleh ekosistem, baik itu by data ataupun ya pengakuan dari orang-orang yang sudah mencoba, ada punya experience dengan produk kita gitu, dengan kita sendiri gitu. Nah, ini saya dapat cerita dari Mas Agus yang kemarin di Kopi Mamake. Oh iya. Ya. Jadi Slobar, ya, yang Slobar. Iya, kita tuh kemarin ketemu Mas Agus di Meraki. Dia tuh bilang, "Kok kita punya cerita apa tuh?" Ceritanya adalah ada seseorang yang ternyata sukanya sama kopi Binsa Geisha. Dia hanya ke kedai kopi yang menyediakan beans geisha. Sampai bisa dibilang ini tuh kayak semacam anaknya geisha banget lah. Misalkan kalau nggak ada geisha dia nggak mau minum kopi. Dan ada yang ngejudge seperti itu dan ngebuat dia ngerasa tersinggung Si orangnya nih. Iya, si orangnya. Dan akhirnya si orang ini memutuskan untuk tidak minum kopi di kedai kopi lagi. Waduh, bahaya itu. Ya itu apa namanya, disebutnya apa ya? Judgmental, tapi dalam artian judgmental sebagai subjek ya. Iya. Jadi dia itu yang menjudge, mental judging. Ya, mentalnya menjudging gitu. Jadi dia senang sekali punya sifat yang suka gampang menjudge orang gitu kan. Mungkin kayak episode pertama podcast ini kali ya. Mungkin gue suka ngejudge orang-orang yang anjir minumnya kopi susu kok bisa bilang kopi. Itu model kayak gitu. Ya, itu model seperti itu, Saya sudah diberikan penjelasan. Itu juga kopi kok. Ya oke. Nah, itu bahaya yang kayak gitu. Bahaya sebenarnya. Apalagi sampai ada cerita orang tersebut itu nggak mau ke kopi shop lagi gitu kan. Nggak mau. Padahal kan ya kembali lagi ke pasal awal, apa salahnya gitu orang ngopi geisha gitu kan. Apa salahnya ngopi geisha. Saya kemarin sempat juga bikin story soal geisha circle gitu. Sepertinya ke-trigger dengan hal yang lain kalau saya. Sampai satu akun orang Jakarta itu, Om Kersen. Om Kersen kalau nonton Om Kersen, kita kenal Om Kersen itu sebagai Papa Geisha. Papa Geisha. Jadi dia kalau ke daerah, kalau kita undang sebagai judge, itu selalu bawa oleh-oleh geisha. Geishanya banyak lah gitu. Tapi dia sendiri tidak mengklaim. Nggak ada yang namanya geisha circle tuh nggak ada. Bohong itu nggak ada. Yang ada ya orang minum kopi geisha gitu, kemudian ada orang nggak terima kali orang itu ya, ada orang suka ngopi geisha gitu. Mungkin karena kopi geishanya mahal kali, Bang. Iya, jadi nggak terima gitu. Mungkin nggak mampu sih gitu. Tiap hari bisa minum kopi geisha. Iya, mungkin nggak tiap hari juga misalkan, tapi datang kayak misalkan gua nggak mampu nih masalahnya. Ya mungkin apakah gara-gara itu akhirnya di judge seperti itu? Iya, jadi jatuhnya kan kalau judgmental, jadi kalau bahasa sekarang kan lebih ke julid kan, jadi julid gitu, judgmental itu. Jadi halo judge gitu, judge itu apa sih namanya? Juri. Bukan. Adili apa ya? Ya, bisa dibilang melabelkan. Iya, tolong buat teman-teman yang gitu ya, tolong labelin kita aja berdua nih apa nih sebagai apa gitu. Boleh tulis di kolom komentar ya. Gua sebagai apa? Karena kan gua udah dibilangin dari episode awal, gua orang yang suka nyebut orang lain yang sering minum kopi susu tapi di bionya ada coffee addict, itu gua sebel. Ya. Atau misalkan udah hijrah lah gitu. Abanoris apa gitu, nanti bisa tulis di kolom. Iya, silakan. Judging kita lah, nggak apa-apa sok. Ini kan seru ya. Kita malah minta di judge, guys. Minta di judge, silakan judge kita gitu, aman. Oke, saya tadi ngelihat postingan Instagram story Bapak tentang sambat menyambat. Oh iya. Nah, ada yang baru nggak, Pak? Ada nih, tapi saya belum minta izin ke yang bersangkutan buat mention dia. Boleh mention dia atau enggak, tapi ya biar aman kita no mention lah ya. Ada sambat, salam bangsat. Salam bangsatnya buat operator akun
operator apa ya? Ojek online. Transportasi online yang mengambil cuannya sampai 35% sekarang ya. Jadi tokonya tuh terenannya dapat berapa? Jadi 35%. 35%. Jadi dia itu sah gitu. Dia punya usahanya belum skala yang besar, kecil tapi rame gitu. Ya, rame. Let's say UMKM lah. Kalau di DM-nya dia menyebutkan operatornya gitu. Operatornya disebutkan sama dia itu sebesar 35%. Jadi yang dia keluhkan itu kitanya dapat berapa. Oke, misalkan ada harga produk yang harga pasarnya 100.000. Misalkan pengen dijual di online kan paling harga naiknya nggak sampai 35% juga ya, paling sekitar 110 atau 115 gitu, dan akhirnya dia masih tetap dapat 100.000. Betul. Nah, kalau diklaim sama pihak operator transportasi online ini sebanyak 35%, harga di online foodnya berapa? Nah itu. Belum transport driver, belum beberapa hal lainnya. Betul. Sebetulnya dia dapat add value kan dari si driver juga kan. Driver juga kan kalau nggak salah ya dulu waktu kita dapat ini kan ada bagi hasil juga dari drivernya. Berarti dia tuh dapat 2 keuntungan gitu. Dari drivernya dapat keuntungan, dari tenan juga dapat keuntungan. Ya gimana unicorn ini nggak tambah besar gitu. Dekakorn sekarang. Dekakorn kan apalagi. Padahal kalau kita lihat di Cirebon ini ada yang global ya, ada 4 kalau nggak salah ya. Shopee Food, GrabFood, GoFood sama Maxim ya. Oh ya. Sama Maxim Pak, sama yang lokal hero-nya Fugo. Bapak pernah dengar nggak dulu ada namanya Jack Pri? Jack Pri pernah. Itu saya orang pertama yang rintisan Jack Pri. Oh ya? Ya, kalau Jack dulu udah ada sih di sana Gojek udah ada. Cuma belum turun ke sini. Jack Pri bikin tuh tahun 2016 atau 2017. Iya, sekitar tahun segitu. Saya dapet kayak gitu. Saya pernah nyobain jadi driver Jack Pri dan itu enak. Driver Jack Pri itu kita tinggal save nomor, si user itu menyimpan nomor kita. Jadi kalau saya mau diantar ke sana maunya sama si ini boleh gitu. Berarti bisa milih driver ya? Iya betul, bisa milih driver. Nah, kalau coba kita lihat di Good Stats nih ya, antara Gojek versus Grab nih yang paling ramai nih. Ini kan memang Gojek ya. Gojek kalau Gojek tuh GoTo bukan sekarang ya? GoTo ya? Tugo. Oh Tugo. Iya. GoTo ya kayak sama Tokopedia kan? Tokopedia. Nah, gitu kan. Ini kan sebetulnya pionir banget kan 2010 dia. Untuk di Indonesia kan? Ya? Iya, di Indonesia pionir. Bahkan 2010. Untuk di kalangan Asia Tenggara juga sebagai betul, pionir. karena Grab itu kan 2012 kan. 2012. Tapi valuasinya lebih besar Grab karena di beberapa negara kan Grab itu kan. Nah, masuk ke Indonesia. Nah, akun-akun ini tuh selain dia mendapatkan dana dari investor gitu ya, kebetulan ya tadi 2 faktor tadi. Kalau di food dia ngambil dari tenan dan dari drivernya gitu kan. Jadi ya luar biasa bisnis ini gitu. Cuma gini, ada satu keresahan yang sebenarnya ini udah saya tahu dari awal Pak. Kebanyakan mereka startup ini terlalu membakar duit di awal. Ya, promo. Ya memang seperti itu. Ya, gaji karyawan yang luar biasa. Betul. Dan akhirnya sekarang mungkin usia perusahaan mereka sudah bertahun-tahun dan akhirnya harus memikirkan keuntungan. Karena ini tanggung jawab mereka kepada investornya. Ya, bahkan kalau untuk nilai valuasi kan bukan nilai keuntungan dong. Betul, valuasi bukan itu nilai asetnya sudah sampai berapa? Ya, ditambah kalau dari Gojek sendiri sudah mencapai $10 billion, Grab itu $40 billion. Masih ada gap yang lumayan jauh. Apakah gara-gara ini ya akhirnya dari pihak operator ini menaikkan fee untuk resto untuk dan juga fee gitu kan? untuk driver? Karena sebelum untuk resto maksudnya fee bagi hasilnya ya. Bagi hasil kepada driver juga udah di angka yang nggak wajar. Istilah untuk perjalanan jauh misalkan, perjalanan jauh sejauh 5 km, yang biasanya dihargain misalkan Rp20.000, ini turun menjadi kayak misalkan 10 sampai Rp15.000. Yang seharusnya kan kesejahteraan itu semakin naik dong. Betul. Tapi ternyata semakin turun Pak. Nah itu. Mungkin bisa dibandingkan dulu ketika baru ada Gojek di Indonesia, orang-orang pada resign. Pada memilih menjadi supir online karena sebulan itu bisa dapat belasan sampai puluhan juta. Asli. Dan sekarang
Asli. Sekarang kayaknya susah. Saya nggak ngikutin. Tapi dulu saya ngikutin sebagai yang awal-awal di Grab itu luar biasa. Satu hari bisa tupo sampai 200-300 ribu sehari. Sehari luar biasa. Itu UMR mana? UMR Singapura kata UMR mana gitu. Kalau dikalikan sejuta gitu kan ya. Lumayan banyak ya? Iya, UMR Singapura lah. UMR kita kan cuma 1.000 Nah, itu berapa. dia. Makanya gitu. ini menjadi satu hal yang sangat polemik ketika apa ya, kita bisa bilang bangsat kali ya, untuk Jadi, orang-orang yang betul. tidak realistis untuk menaikkan harga dan tidak melihat kondisi yang ada. Ya. Kalian itu hidup di tengah masa pandemi ini, bareng-bareng tumbuhlah dengan para UKM ya. Jadi sambat, salam bangsat buat operator transportasi online yang mengambil keuntungan lebih dari tenan yang ada di sini, di Cirebon khususnya. Thank you Mas, udah di 35% ini wow sekali. keresahannya sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan mewakili keresahan teman-teman yang lain. Oke. Nah, ada satu lagi nih Pak, bukan satu lagi sih, bahkan bisa ada 2 lagi keresahan yang tentang toa masjid. Ini repeat order Pak. Ini repeat order sebenarnya. Apa ya, gue udah ngobrol sama teman-teman, bukan teman-teman ya, cuma satu sih, sama teman wartawan, sama orang-orang lain. Ini kenapa sih sampai ada permasalahan seperti ini? Kalau yang sempat saya analisis secara pribadi ya, permasalahan ini hanya terjadi di sekitaran kota-kota besar atau di perumahan elit yang ternyata mungkin dia sedikit terganggu dengan suara azan, minta dibatasi. Mungkin juga lebih spesifik bukan suara azan, suara orang-orang tadarusan, suara orang-orang sholawatan yang mungkin bagi mereka itu waktunya kurang tepat, durasinya panjang dan mungkin selain kurang tepat dan juga kurang indah. Betul. Itu dia. Apa namanya, suaranya kurang bagus. Nah, pertanyaannya kenapa ini dijadikan surat edaran Menteri Agama yang sifatnya seluruh Indonesia, nasional. Nah, ini dulu kan kejadian waktu di Medan kalau salah ada seorang non Muslim yang nyamperin ke masjid. Oh iya. Ibu Meilani apa Meilana gitu lah. Nah itu kemudian diramaikan, dipersekusi sama orang segala orang-orang Muslim lainnya gitu kan. Nah poin dari Pak Mendag ini adalah pertama, dia mention ketika di wawancara itu adalah untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama. Kemudian yang jadi saya pertanyaan, daerah mana, umat mana yang tidak harmonis dengan adanya ini? Apakah memang sudah begitu banyak kejadian orang komplain terhadap suara azan sehingga memang diperlukan benar-benar surat edaran ini? Atau hanya bisikan-bisikan saja gitu, bisikan-bisikan saja. Bisik-bisikan aja kalau kata saya sih Pak. Bisa, ya itu kan repeat order karena terkait toa ini kan berulang kali, dulu pernah kejadian 2 kali 3 kali, sekarang ada. Ini kayak apakah ini kayak termasuk tes the water sebelum Ramadan? Ya bisa jadi. Ada keterkaitan sama mudik. Bisa jadi. Ya, semuanya ada kemungkinan. Iya, karena kan bisa dibilang bentar lagi Ramadan nih, kurang lebih sekitar 30 hari lagi. Betul. Ya kan? Ya, betul. Dan istilahnya geliat ekonomi sudah mulai terlihat. Betul. Ramadan tentu bagi sebagian perusahaan cuan dong. Betul, asli itu. Asli dong, cuan dong. THR cair dong. Banyak uang berputar. Betul. Dan apakah ini keterkaitannya sama hal-hal seperti ini? Jadi bisa dibilang pengen ngetes suara orang-orang Muslim nih cuy. Kira-kira misalkan kita kasih satu masalah, teriaknya sampai sejauh mana ya? Ternyata teriak banget bos. Nah kan gitu. Jadi ketika mau mengeluarkan kebijakan ini, hati-hati. Iya. Udah kita coba nih, jangan. Nah itu dia. Gitu kan? Bahkan ini entah berketerkaitan atau enggak ya. Ternyata materi siaran gue tadi pagi ini keterkaitan tentang pemerintah yang memperbolehkan Lebaran seperti saat sebelum pandemi. Orang-orang bisa mudik, bisa silaturahmi, bisa sholat di lapangan. Ya, dan juga normal lah. Ya kayak lebaran-lebaran biasa aja di luar era pandemi. Jika, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Pertama, prokes dan juga sudah divaksin 2 kali. Vaksin 2 kali booster atau ya. Oke. Ya, dan yang kedua, jika Menko Marves mengizinkan, Pak Luhut mengizinkan. Oke. Jika Pak Luhut boleh. Ya, ujung-ujungnya gitu. Pala pundak lutut lagi. Pala pundak Luhut lagi. Ini kita pernah dibahas di podcast audio ya? Iya, pernah dibahas. Pala pundak ya. Nah, kejadian seperti itu tuh kan jadi kalau kita lihat big picture-nya sekarang banyak isu-isu menunda Pilpres. Dengan dengan isu pandemi ini. Di satu sisi pandemi ini akan jadi endemi
Iya karena Kalau endemi kan berarti lokal tertentu kan. Saya baca tadi pagi juga Menteri Kesehatan ngeluarin statement kalau ternyata pemerintah sekarang lagi menyiapkan prokes untuk merubah pandemi menjadi endemi. Iya betul. Tapi ya saya curiganya jadi gini, nanti kalau endemi kan ibaratnya per titik ya. Kalau pandemi kan semuanya satu negara pandemi gitu. Bahkan seluruh dunia kan pandemi. Lebih ke anggaran ya. Nah, kalau ke endemi kan jadi misalkan Jawa dengan konstituen terbesar dan hak suara namanya itu jumlah pemilih yang paling besar, banyak di Jawa dinyatakan sebagai endemik. Akhirnya mundur lah. Ada keterkaitan gitu. tentang 2024. 2024 bisa jadi seperti itu gitu kan. Jadinya kan ya kita sih cuman mereka-reka aja ya. karena track record pemerintah sekarang kan mainannya kayak gitu. Istilahnya misalkan itu pola-polanya bisa terlihat ya. Betul. Jadi dari satu isu ini kira-kira kita bisa ngambil cuan ke sini kemana-kemana. BPJS aktifkan buat beli tanah, buat beli SIM, buat perpanjang SIM dan sebagainya kayak gitu. Nah, sekarang apalagi? Apakah ini juga ada keterkaitannya dengan peraturan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah direvisi oleh Menaker? Yang ternyata uang pensiun bisa diambil sebelum usia 56. Tapi masih udah final belum itu? Udah final. Udah final dan balik lagi ya. Akhirnya ujung-ujungnya ke anggaran dan kepentingan politik. Ya ke sana. Kesana ya. Nah, yang saya bingung lagi ini nih soal toa ini nih yang tadi balik ke tadi itu. Jadi seolah-olah kayak mengadu domba umat Islam lagi. Nah itu dia. Yang Jadi pro dan kontra. Ada satu ada satu kesimpulan yang gue dapetin dari ketika ngobrol sama teman wartawan, ditakutkan ada yang memecah belahkan suara umat Muslim terutama dari kalangan NU. Itu dia. Nah, karena kan bisa dibilang Menteri Agama kita dari NU. Iya betul. Ya. Dan kebetulan juga ini kita hanya berasumsi ya. Iya. Takutnya dengan hal-hal seperti ini akan memecah belahkan dan akan digunakan untuk kepentingan 2024. Betul, karena jelas statement Menteri Keagama itu adalah untuk membuat harmonis atau tadi tuh ya, surat edaran itu biar keharmonisan masyarakat, pluralisme dan sebagainya. Ya betul, mungkin maksud Anda itu tercapai, tapi di dalam tubuh besar umat Islam ini malah gontok-gontokan. Jadi Anda itu katanya mengutamakan manfaat daripada mafsadat katanya kan gitu kan. Tapi ternyata tubuh besar umat Islam kita juga gontok-gontokan gara-gara toa ini. Nah itu dia. Jadi orang-orang di luar Islam sih is okay, nggak ada masalah, bla bla. Mau ada, menurut saya mau ada toa, mau ada pakai toa, mau enggak segala macam is okay. Tapi justru umat Islam yang menggontok-gontokan. Iya karena bagi umat lain selain Muslim ini sudah menjadi hal yang biasa ketika mendengarkan suara azan. Iya sudah biasa, udah biasa. Bahkan kita juga ada suara azan tidur aja gitu. Iya kan, kalau saking udah biasanya gitu. Udah biasanya. Ini ada data yang cukup lumayan menggelitik sih sebenarnya Pak. Diambil dari Instagram Good Stats. Indonesia ini memiliki jumlah masjid terbanyak di dunia yang mencapai 800.000 masjid dan musola ya. Ya tapi nyatanya ketika ada azan, ntar tunggu ya. Ntar lagi lihat drakor. Di rumah aja lah. Ya itu. Jadi Bapak itu lebih baik ngurusin hal-hal yang lebih urgent lah di kementerian Bapak daripada hanya untuk ngurusin hal-hal yang seperti ini yang udah sifatnya it's done gitu. Udah selesai, udah nggak usah di ini lagi gitu. Urusin lah yang dana haji itu Bapak tuh yang dipegang, kemudian nggak ada haji udah 2 tahun. Dana haji dan istilahnya antrian gitu. Antrian hajinya dan lain sebagainya. Urusin, fokuslah ke situ, update tiap minggu, tiap bulan terkait itu. Itu lebih enak karena untuk menyempurnakan kewajiban kita sebagai umat Muslim. Betul. Gitu kan? Rukun Islamnya gitu kan. Istilah jangan memecah belahkan bangsa ini dengan isu agama. Betul, narasi-narasi itu kurangin Pak gitu. Saya sempat disentil sih ada orang yang tidak, saya termasuk orang yang kontra dengan Kemenag katanya. Ya sorry ya kalau Kemenag itu kan nggak cuma Islam aja, di situ ada penyuluh orang Kristen dan sebagainya. Kita mah fair aja, lihat
apa yang disampaikan kita dukung, kalau enggak ya kita kritisin. Iya. Sebagai pengkritik kita tidak punya kewajiban untuk kasih solusi. Betul. Iya kan, kita kritik aja apalagi gitu. ini adalah negara demokrasi Betul. yang harus terbuka dengan pendapat dan juga kritik. Betul. Masalahnya adalah ya itu dia, ternyata orang-orang baper cuma bukan dari kalangan masyarakat sipil. Betul. Pejabat juga banyak yang baper ya, Pak? Wah, lebih baper kalau pejabat itu. Lebih baper, apalagi kalau udah proyek. Oh. Udah proyek oke. ya, obrolannya nggak tepat aja udah bahaya gitu. Aduh, ya semoga aja sih Lebaran tahun ini bisa berjalan normal lah, Pak ya. Normal Karena lah, normal balik lah. lagi nih. Yang saya takutkan dari awal tahun itu ketika ada isu minyak langka, terus juga harga kedelai naik. Betul. Apalagi dengan adanya isu Rusia lawan Ukraina Iya. di Eropa sana dan sudah nge-ban beberapa kebijakan yang menentang Rusia. Betul. Ini keterkaitan sama apa yang saya baca di Instagram Gusta tentang gandum impor gandum gandum. terbesar itu berasal dari Ukraina. Dan gandum itu kan sebagai bahan baku untuk tepung terigu, Betul. mie instan, industri pangan lah. Betul, Dan ini saya pengen bilang ya, anak-anak kos nanti gimana kabarnya? Mie semakin mahal tuh, mereka makan apa? Karena tempe, tahu udah mahal juga. Pertanyaannya apa anak kos sekarang masih makan mie? Kayaknya seblak dari sih. mie sama Kayaknya aja. seblak deh. Enggak, Pak. Seblak tanpa mie kan masih masuk. Iya Tapi sih. makaroninya dari mie. Itu dia. Dari Oh. terigu juga kan ibaratnya. Makan chicken juga ada terigunya. Ada terigunya, iya. Nah, tuh dia. Anak kos nanti makan apa? Coba sempol aja dah. Makan sempol. Terigu juga. Terigu juga. Yang nggak ada terigunya apa ya? Yang nggak ada terigunya dan nggak dimasak pakai minyak goreng. Apa? Masa makan ini, Pak? Apa kerupuk melarat tiap hari? Sambal asem? Kerupuk merah terigu juga, Pak. Oh iya ya. Terigu, tepung tapioka. Ya, yang paling benar itu datang ke sawah saya, ngambil singkong, cabut sendiri, bakar Bakar. sendiri di situ sambil ngopinya kopi gajah. Mantap kan? Yuk, Udah. kopi gajah masuk Kopi yuk. gajah. Kopi gajah masuk enak yuk. lah daripada itu. Dia udah cocok lah itu, cocok kopi gajah sama singkong bakar. Oke, ini kan hanya Gitu. sebatas asumsi yang apa ya yang akan terjadi gitu kan ketika menjelang bulan Ramadan. Harga-harga sudah melambung tinggi, Betul. apalagi terkait ketegangan Rusia sama Betul, Ukraina. betul. Tentang gandum lah, Betul. tentang pasokan-pasokan lain banyak pengaruhnya ya karena walaupun negerinya jauh di Iya. sana tapi ternyata berbagai komoditasnya itu masih kita rasakan di sini. Gue sebenarnya bingung, Pak. Jadi kayak ada berbagai macam isu yang berkembang tentang tentang pecahnya antara Rusia Perang dan juga ini. Ukraina. Pertama ada yang melatar belakangi karena Ukraina mengkhianati perjanjian. Kedua ada wilayah perbatasan. Ketiga ada kepentingan politik karena keterkaitan tentang Ukraina pengen bergabung dengan NATO. Dan Betul. masih banyak asumsi-asumsi lainnya. Betul. Dan juga tercermin dari sikap FIFA, sikap UEFA, sikap asosiasi judo internasional Iya. dan beberapa asosiasi lainnya yang ternyata nge-ban Rusia dari segala macam bentuk keikutsertaan kayak olahraga, Betul. menghapus status kehormatan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin tentang sabuk hitam taekwondo. Oh gitu. Dan juga Padahal dia benar-benar sabuk hitam iya, ya. belum lagi tentang sponsor dari klub Schalke, Gazprom. yang menjadi sponsor Liga Champions itu ditutup dan Liga Champions nggak akan ada sponsor itu lagi. Dan Ini finalnya juga nggak jadi di situ kan? nggak jadi Di Saint Petersburg ya tadinya kan pindah ke pindah mana ke kan? Stade France. Oh, Stade France. Itu dia. Nah, ini sebenarnya tidak berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat dunia. Betul. Kenapa cuma di Rusia dan Ukraina, Palestina, Betul. beberapa negara Timur Tengah ini kok kenapa? Bahkan terbaru masyarakat yang merayakan Isra Oh Mi'raj iya, di sampai ada Palestina. videonya. Betul. Itu diserang sama polisi Di Masjidil Aqsa ya? Zionis. Di Masjidil Aqsa. Itu sangat ya bahkan dalam hal ini negara tuh dunia pun punya keberpihakan gitu, Pak. Jadi ya. Jadi kita kalau tidak berpihak, kalau misalkan ngelihat Rusia dan Ukraina, ya kita sih netral. Ya menurut saya sih silakan berpihak. Berpihak kepada apa? Berpihak kepada Hal-hal yang menguntungkan. gitu. kebenarannya lah bahwa Iya. dua-duanya
saya tidak berpihak pada Rusia dan Ukraina, tapi saya berpihak pada kebenarannya karena dua-dua ini emang udah nggak benar gitu kan. Misalkan latar belakangnya salah satunya memang Rusia itu nggak mau Ukraina itu masuk NATO. Karena keterkaitan sama perbatasan dan juga karena kalau udah NATO masuk, iya sih, bisa itu, bangun pangkalan militer sih di Ukraina dan akhirnya nyerang Rusia tinggal lewat gerbang aja. Lewat gerbang udah bikin udah gampang tinggal dor kayak gitu. Itu nggak mau. Seperti halnya yang strategis itu adalah Laut Cina Selatan. Itu kan gontok-gontokan antara Cina dengan negara-negara yang lain itu. Itu Laut Cina, bahkan Indonesia juga sempat ikut konfliknya kan. Nah, sedangkan NATO PBB Amerika juga udah punya pangkalan di Okinawa kan, di Jepang. Dia udah punya pangkalan militer di Jepang. Jadi kalau mau nyerang ke Cina itu gampang. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu langkah yang cukup strategis untuk NATO yang ingin menyerang negara-negara lain dengan membangun pangkalan militer di beberapa negara. Jadi geopolitik nanti. Geopolitik jadinya. Jadi kayak dipetakan. Seperti mungkin Australia gabung NATO kan? Ya, NATO. Sudah ada pangkalan militer di sana. Kalau Australia memang udah sekutunya Inggris kan, Commonwealth. Iya. Dia sekutu Inggris. Jadi barang siapa nyolek Australia, nyolek Malaysia, itu sekutunya turun semua, Inggris, India, apa segala macam. Iya kan? Persemakmuran Inggris. Negara-negara persemakmuran itu akan turun gitu pasti. Terus juga yang misalkan yang kita mengambil kemungkinan terburuk, misalkan Laut Cina Selatan itu berhasil akuisisi, diklaim sama Cina. Indonesia ada di tengah-tengah, Pak. Iya. Itu yang bikin kita sengsara nantinya. Bisa jadi. Ya kita harus nurut pengacara Cina nanti ya. Mau nggak mau gitu. Jalur sutra kan ke situ nanti. Iya sih. Jalur sutra. Sudah Selat Malaka juga dikuasai oleh Singapura kan. Nah Singapura kita udah nggak punya ini, padahal negara kepulauan pada zaman dulu kan itu masih masuk Sriwijaya Pak. Itu kekuasaan Sriwijaya yang memang bahtera kapalnya banyak gitu kan. Sekarang jadi ya tinggal cerita gitu kan. Nah ini bahkan untuk alat tempur kita aja ketika ingin membeli yang baru diprotes sama masyarakat. Ya ngaco sih Pak dulu. Kayak saya ingat ya dulu Indonesia itu kalau nggak salah pakai alutsista pesawat itu dari Amerika kan, F-16 gitu kan. Megawati beli Sukhoi, ingat kan? Beli Sukhoi. Kemudian di-adjust semua tuh peralatan. Karena apa? Sukhoi ini dideteksi sama radar yang dipunyai oleh Indonesia itu sebagai pesawat musuh. Karena settingan Amerika. Jadi di-adjust lagi. Sekarang mau beli ke Perancis. Kejadian sama. Pesawat Perancis itu yang udah di settingan itu kedetek lagi sebagai pesawat musuh. Jadi harus ada adjustment dari segi IT, perlengkapan komputer dan sebagainya, harus ada kalibrasi segala macamnya. Menurut ini tuh banyak latihan pangkalan latihan baru yang harus dilatih untuk menyesuaikan dengan pesawat tempur yang dari Inggris kan gitu. Apalagi bisa dibilang ini alat tempur yang lebih modern dibandingkan sebelumnya yang dimiliki oleh Indonesia. Iya. Jadi beli alat tempur tuh bukan cuma sebatas barangnya aja, tapi berikut pendidikannya. Betul. Ada ridernya lah. Rider yang ngikutin. Nah itu bisa jadi banyak karena nggak cukup 1-2 tahun itu. Makanya harganya mahal. Pasti mahal gitu. Dan ini satu hal yang wajar untuk menjaga NKRI yang sebegitu luasnya dari ancaman-ancaman yang ada. Karena melihat dari Rusia Ukraina ini, kita tetap harus waspada dong. Ya, kita tuh negara yang kepulauan. Jadi kalau misalkan orang mau nyerang tuh gampang sebetulnya. Kayak Papua aja sebetulnya gampang kalau misalkan memang orangnya udah nekat kayak Rusia gitulah. Seperti Australia ataupun Amerika itu. Nah, ada industri yang nggak kita bangun tapi cukup kuat, itu industri dirgantara kan. Sebetulnya kan menyambungkan pulau-pulau dengan cepat itu kan pesawat. Tapi seperti di Kebiri sekarang itu, setelah selesai zaman Pak Habibie, PT IPTN diganti PT Dirgantara Indonesia, udah habis. Sekarang cuma jualan spare part Pak. Terakhir Gatot Kaca CN itu ditukar sama beras dari Thailand apa Vietnam gitu. Jadi artinya harganya udah kita jual, mereka harganya udah nggak ada ya. Ya dikonversikan ke beras gitu, jadinya sangat miris ya. Miris sekali, padahal itu ya yang Habibie itu luar biasa gitu kan ya, orang yang benar-benar ikhlas mendedikasikan untuk bangsa Indonesia. Dia disuruh pulang, kemudian dia pulang tanpa mikir apapun, pulang dan membangun negara. Di lain pihak
tadi saya baca di Twitter ada Pak Jokowi bicara dengan 4 orang warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Salah satunya tuh Ainun Najib. Ainun. Di Singapura kan dia di Grab kalau nggak salah dia. Iya. Dia salah satu petinggi Grab kalau nggak salah. Pulanglah katanya. Udah pada pulang aja, kita bangun perusahaan-perusahaan di sini. Jawabannya apa? Salah satu jawabannya itulah saya hanya ingin kepastian. Banyak orang untuk bertahan itu salah satu untuk karir dan untuk keluarga. Kedua, pendidikan. Pendidikan di Indonesia itu tricky katanya. Saya juga ingin pendidikan untuk anak-anak saya itu seperti pendidikannya anak-anak panjenengan, kuliah di luar negeri. Ya saya udah di sini, udah saya didik anak saya dengan pendidikan seperti di sini. Mereka masih berhitung. Berarti mereka masih memikirkan diri sendiri dibanding negara. Betul sekali. Dan ini hal yang sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Istilahnya gitu. misalkan nih ya, ada kejadian sangat luar biasa yang terjadi di Indonesia. Karena sumber daya manusia yang tidak cukup kompeten dan sumber daya manusianya ada di luar negeri semua. Berarti bisa disalahkan dong. Kenapa lu nggak mau balik? Ya sebelum ke judgement itu mereka juga harusnya merasa punya rasa bersalah. Harusnya saya bisa bantu ini gimana? Itu dia. Istilahnya kayak apa ya? Jangan sampai lupa tanah airmu lah. Betul. Jadi yang kejadian begini itu kan Indonesia itu kan selalu ingin didengar oleh masyarakat lain. Ketika perang Rusia sama Ukraina itu Pak Jokowi bilang stop perang. Pakai SETOP. Okay. Di Twitter ya? Ya, stop perang. Karena perang itu merugikan umat manusia dan bla 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 segala macam. Itu no mention ya? No mention, stop perang itu. Kemudian meme-nya Vladimir Putin lagi ngebidik dengan senjata runduknya, senjata snipernya. Kata asistennya tuh, itu Pak yang orang apa namanya? Yang bilang stop katanya. Di meme seperti itu, dibidik sama Vladimir Putin seperti itu. Nah, Indonesia selalu ingin terdepan gitu ketika soal Palestina lah, dia juga pengen bersuara dan sebagainya, mau membantu dan sebagainya. Memang kelihatan positioning Indonesia tuh urusan pansos. Apa? Urusan pansos keren gitu. Tapi kan ada satu hal yang dari founding father kita bilang itu kan Indonesia itu kan non-blok. Gitu. Yeah. Jadi tidak boleh memihak blok barat ataupun blok timur gitu. Itu pun terjadi di Perang Dunia Kedua ya. Betul, itu non-blok ya, KTT non-blok yang Pak ini. Nah, imbas dari perang itu kan ke Indonesia kan bukan cuma gandum aja kan yang mempengaruhi itu, tapi kan ke perdagangan ekonomi secara makro gitu, inflasinya naik nantinya gitu, terutama di daerah sananya gitu. Apalagi kalau ke sepak bola nih, ya itu yang tadi Pak Eko bilang, dualisme ya kan, ketika teman-teman ya katakan aja Mesut Ozil bersuara kenceng soal Palestina. Di kalau pejabat mah dinonjobkan, cuma ikut latihan, kemudian dijual dengan harga murah. Gara-gara seperti itu. Tapi satu sisi ketika ini Ukraina ini semua masuk ke lapangan bawa bendera segala macem gitu kan. Ya itu Zinchenko aja udah kayak korban yang mega bintang. Mega bintang. Iya, bahkan dijadikan kapten ya. Iya, jadikan kapten sih. Dikasihin kemarin waktu lawan Piala FA kemarin tuh, waktu Piala FA kemarin dikasih ban kapten, kamu jadi kapten aja gitu. Udah jadi korban kalau di ini mah ada korban jadi tersangka, kan ya, saksi dari tersangka. Kalau ini mah korban jadi selebritis gitu, Jadi balik lagi ya. Kita hanya menyuarakan tentang kedamaian. Cuma kalau memahami sikap yang seperti ini, apa yang dilakukan oleh Rusia juga, misalkan saya ada di posisi Presiden Vladimir Putin, itu bakal gue lakuin sih Pak. Ini masalah keterkaitan dengan keamanan negara. Betul. Apalagi dengan posisi yang sedekat itu. Betul. Jadi pikirannya kan pikir sebuah negara gitu. Iya. Jujur ya, saya kagum sama Vladimir Putin sebetulnya.
sosok presiden yang saya kagumi gitu kan. Tapi dalam hal ini ketika dia mencetuskan perang, ya perang bukanlah jalan terbaik gitu. Nah kalau misalkan Pak Eko pernah nonton film Lord of War, itu ada satu imigran Ukraina namanya tuh Igor itu ke Amerika bersama dengan adiknya jualan senjata. Dia nyogok pemerintah Rusia untuk senjata zaman dulu perang dingin tuh dikeluarin dijual ke dia. Kemudian tim FBI Amerika itu tahu bahwa orang itu berdagang senjata secara ilegal gitu. Diselidiki makin ke dalam, ternyata dia nggak bisa berkutik apa-apa. Karena apa? Karena bisnis dia itu adalah bisnis negara saya. Jadi kalau saya hantam bisnisnya, negara saya nggak bisa perang, kata gitu. Perang adalah ya jiwa mereka pada saat itu kan, nyerang sana sini, ngeluarin budget segala macam gitu kan. Nah, di film itu adalah ada satu kutipan yang menarik katanya. Siapa yang akan mewarisi dunia ini katanya? Yang mewarisi dunia ini adalah para pedagang senjata. Dalam cakupan luas gitu. Artinya siapa yang mau mainin di sini? Misalkan secara ekonomi yang apa? Minyak bumi. Maka dia yang akan mewarisi dunia. Gas atau minyak bumi dalam ini batu bara. Atau mungkin sekarang yang lagi hangat-hangatnya sih tentang IT ya. IT betul, IT. Tentang server keamanan data betul. Dan beberapa hal lain. Jadi ini agak lumayan disangsikan juga sih tentang keamanan data ya. Istilahnya selama servernya belum ada di Indonesia, apapun data yang lo upload ke server itu sebetulnya harus tunduk terhadap negara di mana servernya berada. Jadi tidak sepenuhnya kita bisa percaya gitu kan ya. Itu dia. Makanya ada satu riwayat yang mengatakan Dajjal itu turun ke dunia ketika dia bisa melangkah dari negara satu ke negara lainnya cukup dengan satu langkah. Gimana caranya tuh? Ya itu dia. Mungkin terjadi seperti sekarang ini dengan tingkat keamanan data yang bisa dibilang bahkan dengan satu klik gitu ya. Dengan satu klik loh bos, itu kita bisa ambil semua datanya. Nah, jadi sampai ke imbasnya kalau di sepak bola perang ini Abramovich mau menjual Chelsea. Lagi proses. Bahkan beberapa rumah di Inggrisnya juga bakal dijual. Udah dijual. Harganya triliunan ya. Triliunan ya, Abramovich lah. Iya, terus juga pengelolaannya secara manajemen sudah diserahkan ke Yayasan Amal. Chelsea Charity Foundation gitu. Terus juga kalau di sepak bola yaitu klub Spartak Moskow didiskualifikasi dari Liga Eropa. Oh, Spartak Moskow. Ya, dan bahkan tim sepak bolanya tidak bisa bertarung ya, berlaga di segala macam turnamen di bawah naungan FIFA dan UEFA. Tapi itu berarti lebih ke Rusia karena Rusia menyerang gitu ya. Karena Rusia terlihat menyerang. Nah, sekarang lagi seperti itu. Ada satu keterkaitan sama film World of War, ya kan? Ini bisa dibilang yang akan menjadi pemenang atau bisa dikatakan sebagai pemicu untuk melakukan perang adalah orang-orang yang bisa melakukan flying victim. Ya, di kasus Rusia Ukraina ini jelas siapa flying victimnya. The one and only Amerika. Walaupun hanya sebatas asumsi ya. Ya. Karena sekarang tuh lagi mikir gimana caranya gue ikut perang, gimana caranya gue ikut perang gitu ya. Karena Presiden Putin juga bilang kalau Amerika tidak melakukan ini, senjata mereka nggak laku, bos. Betul, ya itu, betul, iya, kan? Betul sekali. Akhirnya antara film dan kejadian nyata sangat berkorelasi. Dari hulu ledak nuklir aja. Hulu ledak nuklir itu Amerika itu nomor satu emang Rusia kan. Sekian puluh ribu hulu ledak gitu. Nomor dua Amerika. Dan dua negara itu Amerika dan Rusia itu menguasai 60% atau 70% dibandingkan negara-negara lain yang benar-benar adidaya. Di Asia cuman Pakistan, Cina, Pakistan, India dan Vietnam kalau nggak salah. Vietnam ya ada yang punya kayak gitu. Yang lainnya nggak ada. Indonesia aja ya bacotnya doang bikin kayak gitu banyak. Nah, itu dari situ aja udah kelihatan gitu. Mana yang berniat ibaratnya gini loh, Pak. Apa ya? Kita mau kita puasa nih. Nah, gue ngajak lu puasa. Pak, besok hari Kamis.
puasa Senin Kamis yuk gitu. Yuk puasa. Kita kan kerja bareng nih misalkan atau lagi ke trip bareng. Tapi gue tuh bawa coklat di sini gitu. Ya kali aja gue nanti gak kuat gue makan ya. Nggak ada niat berarti kan. Nggak ada niat untuk puasa. Seperti halnya orang-orang Amerika katakan Amerika, let's say Amerika menjaga perdamaian, tapi dia mempersenjatainya sebegitu kuat gitu. Ya kali aja gue diserang gimana? Ya udah, ibarat itu kalau memang mau menjaga ya udah kita buat kesepakatan yang ya ibaratnya senjata bareng-bareng dikuasai bareng-bareng yang peluncurannya itu nggak bisa dilakukan oleh satu orang, harus banyak orang gitu kan, ibaratnya tuh gitu. Ini mah kayak gitu, yuk puasa Pak, yuk puasa yuk gitu. Tapi gue bawa aqua gitu. Bawa cadangan. Ya, barangkali gue yang nggak kuat. Iya gitu kan, gue minum kayak gitu kan. Istilahnya dari niatnya plan B-nya itu ada. Udah nggak niat gitu ya? Iya, plan A-nya itu Amerika itu plan A itu selalu menjaga kedamaian, menjadi polisi dunia. Tapi plan B-nya yuk perang gitu. Kayak gitu. Kurang lebih gitu. Aduh, ini agak lumayan menggelitik ya, karena balik lagi emang sudah terkenal dari zaman dulu Amerika adalah negara yang suka playing victim. Betul. Karena ya itu dia. Tapi dia playing victim, tapi dia juga yang jadi sutradaranya. Itu gitu. dia, balik lagi ya. Jadi sebagai sutradara iya, playing victim iya, yang ngejual senjata iya. Iya, betul. Karena balik lagi semuanya atas nama kedamaian. Padahal orang-orang yang suka damai itu, ya itu mereka tidak berplaying victim. Betul. Orang-orang yang suka damai itu orang-orang yang legowo, orang-orang yang ikhlas. Iya. Seperti lagunya Gigi. Perdamaian. Nah, asik gitu. Itu bisa masukin ke lagu itu. Itu kan lagunya dari Nasi Daria ya? Nasi Daria. Di Instagramnya, Nasi Daria siapin playlist lagu untuk perang. Ada. Nih, ada Gila. Nasi Daria. Ada highlightnya atau apa? Posting. Dia posting di feed kalau nggak salah. Posting di feed lagu untuk perang. Respect kayaknya. Mana ya? Lagu perang. Tuh, Nasi Daria War Playlist. Bom nuklir, perdamaian dunia, perdamaian, gonjang-ganjing dunia, ciptakan perdamaian, damai itu indah, ham, demokrasi, bisa lingkungan di-play hidup, nanti lah. sengketa teluk. Ini epic sih. Itu bom nuklir kau ledakan. Nah, gitu lah. Silakan. Ada War Playlist dong dari Nasi Daria. War Playlist. Gue pernah lihat lagi Nasi Daria di Synchronize 2018. Masa? Keren sih asli. Cewek-cewek semua kan? Cewek-cewek semua, jilbab. Full instrumen, nggak ada pakainya sequencer, nggak ada itu. Oh gitu. Full alat musik. Udah berumur tapi ya, Wok? Ada yang berumur, ada yang masih muda. Masih regenerasinya. Ya karena mereka ada. juga masih menjaga regenerasi. Iya, ada yang mungkin udah nggak bisa pegang. Sama saya Pak, sama Nasi Daria itu. Keren sih, makanya kemarin agak speechless aja. Nasi Daria War Playlist. Baru tahu saya. Gimana caranya biar naik lagi. Aduh. Ya gitu aja mungkin Pak ya. Iya mungkin ada beberapa yang harus kita highlight terkait tentang apa yang akan terjadi ke depannya di Indonesia, terutama di Cirebon. Di Cirebon mungkin untuk pelaku-pelaku korupsi siap-siap saja karena dari kasus ini kita belajar, dari Ibu Nur Hayati kita belajar. Belum, jangan takut saja untuk menyuarakan kebenaran. Karena pasti akan menemukan jalannya dan terbukti sekarang Ibu Nur Hayati sudah dibebaskan dari status tersangka. Tapi harus dengan data yang kuat. Dengan data yang kuat dan valid ya. Dan juga dengan dukungan orang-orang sekitar seperti mungkin kita yang jauh netizen. Ya, keluarga lah gitu, mensupport. Ingat harus gitu. ada support system ya. Terus sama yang akan datang di Indonesia adalah terkait tentang Ramadan dan musim mudik dan juga Lebaran. Menteri Kesehatan sudah berstatement kalau ternyata Lebaran bisa akan terjadi seperti 2 tahun sebelumnya atau ketika sebelum pandemi, ketika kita ini sudah dibekali dengan vaksin minimal 2 kali dan jika dengan izin dari Bapak Menko Marves Pak Luhut. Halo Pak. Oke, halo. Aman Pak. Dan this is Persib.